Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita masuk ke bagian yang menurut saya paling inti dari How to Read a Book, yaitu bagian kedua, tentang tingkat ketiga membaca. Membaca analitis. Iya, betul. Pernah nggak sih Anda selesai baca buku, rasanya udah kelar, tapi kok kayaknya intinya belum nempel gitu? Nah, katanya metode ini nih kuncinya. Tepat sekali. Ini krusial banget. Membaca analitis itu bukan soal ngebut baca halaman per halaman ya. Bukan soal cepat berarti ya? Bukan, tapi soal kedalaman. Ini tingkatan membaca yang paling aktif. Kita seolah-olah membongkar buku itu buat ngerti cara kerjanya. Membongkar buku, menarik. Iya. Ini skill penting banget buat siapa aja yang mau belajar mandiri, belajar kritis, langsung dari sumbernya, dari teks. Jadi bukan cuma baca, tapi benar-benar menguasai isinya. Menguasai buku ya? Wah, kedengarannya lumayan intensif nih. Jadi, gimana sih inti utamanya, cara mulainya buat membongkar buku ini? Intinya tuh ada di 4 pertanyaan dasar. 4 pertanyaan ini yang harus kita ajukan ke setiap buku yang kita baca. Secara analitis, 4 pertanyaan ya? Apa aja tuh? pertama, buku ini sebenarnya ngomongin apa sih secara keseluruhan? Garis besarnya apa? Kita harus tangkap tema utamanya dulu. Oke, tema utama. Yang pertama. Kedua, apa aja sih yang diomongin secara detail? Gagasan-gagasannya, pernyataan-pernyataannya, argumennya, dan bagaimana cara penulis nyampeinnya. Detailnya ya, gimana penulis membangun idenya. Oke, kedua. Ketiga, nah ini mulai evaluasi. Apakah isi buku ini benar? Semuanya benar atau cuma sebagian aja? Ini tahap kita menilai secara kritis. Sip, penilaian kritis. Yang ketiga. Dan yang keempat, ini sering kelewat tapi penting banget. Terus kenapa? Apa signifikansinya, apa pentingnya buku ini buat Anda, buat kita? Oh, terus kenapanya ya? Iya, 4 pertanyaan ini kayak kompas kita gitu, buat memandu proses membaca analitis. 4 pertanyaan tadi jadi kayak kerangka berpikir ya? Saya bayangin buat jawab itu semua pasti ada prosesnya dong, nggak asal jawab aja. Di buku sumber kita kan diurai jadi beberapa tahap ya? Betul sekali, ada alurnya, ada tahapannya. Proses membaca analitis ini dibagi jadi 3 tahap besar. 3 tahap besar, oke. Tahap pertama itu fokusnya memahami struktur buku. Ini kayak kita, memetakan bukunya dulu. Memetakan buku, maksudnya? Iya, kita perlu klasifikasiin dulu ini jenis buku apa sih? Fiksi, sejarah, sains, terus coba ringkas keseluruhan isi buku dalamnya 1 atau 2 kalimat aja. Diringkas intinya banget ya? Iya, terus kita urai bagian-bagian utamanya, kayak bikin daftar isi versi kita sendiri gitu, yang terstruktur. Dan yang paling penting di tahap ini, identifikasi masalah utama atau pertanyaan inti yang coba dijawab sama penulisnya. Oke. Jadi tahap pertama ini kayak kita orientasi medan dulu ya, kenalan sama bentuk bukunya sebelum masuk lebih dalam. Sip. Nah, tahap kedua, menafsirkan isi. Ini nih yang kedengarannya lebih, menantang ya. Haha, iya bisa dibilang gitu. Apalagi ada istilah bersepakat dengan penulis. Itu gimana tuh maksudnya? Gimana kita bisa yakin kita nangkep makna dia bukan cuma asumsi kita sendiri? Nah, pertanyaan bagus itu. Karena bersepakat atau coming to terms ini memang jantungnya tahap kedua. Artinya gini, kita harus identifikasi kata-kata kunci yang dipakai penulis. Kata-kata yang penting banget buat argumennya. Kata kunci ya? Iya, dan kita harus pahami makna spesifik yang penulis kasih ke kata-kata itu. Bukan makna kamus biasa, tapi makna dalam konteks buku itu. Oh, oke. Jadi kalau penulis ngomong sukses, kita harus paham dulu sukses versi dia itu apa gitu ya? Tepat. Jangan pakai definisi sukses versi kita dulu. Pahami definisi dia. Baru setelah itu, kita cari kalimat-kalimat penting yang isinya pernyataan utama penulis, gagasan pokoknya dia. Kalimat-kalimat kuncinya. Betul. Terakhir di tahap ini kita ikuti alur argumennya. Gimana sih dia nyusun alasan atau bukti buat sampai ke kesimpulannya? Logikanya gimana? Oke, jadi intinya di tahap 2 ini kita harus disiplin ngikutin alur pikir penulisnya dulu ya. Tahan diri buat nggak langsung menghakimi. Persis. Menahan diri itu kuncinya. Karena pemahaman itu yang jadi jembatan ke tahap terakhir. Nah, tahap terakhir, yaitu kritik kan? Tepat. Tahap ketiga. Mengkritik secara adil.
Ada aturan emasnya nih. Apa tuh aturan emasnya? Jangan pernah setuju atau tidak setuju sebelum Anda benar-benar paham argumen penulis lewat tahap 1 dan 2 tadi. Paham dulu, baru menilai. Paham dulu baru menilai, oke. Pemahaman itu fondasinya. Kalau udah paham betul, baru deh kritik kita jadi punya dasar yang kuat, bukan sekedar suka atau nggak suka. Terus, kritiknya bisa dalam bentuk apa aja? Nah, kritiknya bisa diarahkan ke beberapa hal. Misalnya, apakah penulisnya kurang informasi? Ada data penting yang kelewat nggak? Atau apakah informasinya keliru? Salah gitu datanya atau faktanya? Oke. Informasi kurang atau keliru? Atau bisa juga apakah alur pikirnya nggak logis? Argumennya lompat-lompat atau ada kontradiksi nggak? Dan yang terakhir, mungkin analisisnya udah benar, tapi belum tuntas, belum lengkap gitu pembahasannya. Wah, lengkap juga ya poin kritiknya. Yang penting, apapun kritik Anda, setuju atau tidak setuju, Anda harus bisa kasih alasan yang jelas. Kenapa Anda bilang begitu? Dasarnya apa? Itu baru kritik yang adil dan analitis. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita sama membaca ya. Dari yang tadinya mungkin cenderung pasif, cuma nerima aja, jadi aktif banget. Jadi kayak ngajak ngobrol penulisnya ya. Iya, betul. Sumber kita juga nyebutin soal nandain buku kan ya, garis bawah, bikin catatan di pinggir gitu. Itu bagian dari proses aktif ini juga. Banget. Itu bukan sekedar iseng nyoret-nyoret loh ya. Itu manifestasi fisik dari keterlibatan mental kita. Oh gitu ya? Iya, pas kita nandain buku, itu maksa kita buat lebih awas, lebih fokus. Kita jadi mikir pas baca. Dan itu bantu banget buat nangkap dan nginget gagasan penulis. Jadi coretan itu kayak jejak dialog kita sama teksnya. Proses analitisnya jadi lebih hidup, lebih nempel. Jadi jelas ya, ini butuh usaha lebih. Bukan bacaan ringan buat santai-santai aja berarti. Ya, membaca analitis ini memang investasi waktu dan energi, nggak bisa cepet-cepet. Tapi ya itu, ini cara terbaik buat dapat pemahaman yang benar-benar dalam dari buku-buku yang emang layak digali. Buku-buku yang bisa mengubah cara pandang kita. Nah, terus apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin kita nih? Balik lagi ke pertanyaan keempat tadi. Terus kenapa? Menguasai membaca analitis ini pada dasarnya kayak naikin level interaksi kita sama ide-ide gitu ya. Kita nggak cuma jadi konsumen informasi, tapi jadi partisipan aktif. Kita bedah, kita evaluasi, kita hubungkan sama apa yang udah kita tahu. Tepat! Ini alat yang luar biasa kuat buat belajar mandiri dan ngasah nalar kritis. Jadi mungkin pertanyaan reflektif buat Anda di rumah. Kapan terakhir kali Anda benar-benar menganalisis sebuah buku? Bukan cuma, ya udah baca sampai selesai aja. Tapi benar-benar dibedah kayak tadi. Mungkin buku berikutnya yang Anda baca bisa jadi kesempatan bagus buat latihan metode ini.